dari tekstur fases atau kotorannya yang keras dan kering. Nah, itu bisa menjadi. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel Sawati Ade. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel kayak ini. Nah, untuk video kali ini aku mau membahas masalah penyebab sembelit. Sembelit pada bayi ini umumnya terjadi ketika bayi kita sudah mulai MPASI. Jadi untuk yang belum MPASI, misalnya yang masih minum ASI dan sufor, itu paling jarang sekali terkena sembelit. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa berbicara atau orang dewasa itu paling cepat kita ketahui ketika sembelit. Nah, bagaimana dengan bayi kita? Namun, kita tidak perlu khawatir ya, sebagai orang tua kita dapat mengenali ketika bayi kita mengalami sembelit, yaitu dengan melihatnya apabila dia BAB dengan mengedan seperti kesusahan BAB. Nah, itu artinya BAB anak kita keras, dan itu artinya dia mengalami sembelit. Atau kita bisa lihat dari tekstur fases atau kotorannya yang keras dan kering. Nah, itu bisa menjadi tanda bahwa anak kita mengalami sembelit. Nah, seringkali sembelit itu terjadi karena kita sebagai orang tua belum mengetahui pemberian porsi makan yang benar kepada bayi kita. Nah, untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu hanya boleh diberi ASI dan sufor saja ya. Nanti setelah 6 bulan baru kita boleh nih memberi makan bayi kita dengan tekstur yang lebih lembek atau bubur lumat. Nah, adapun beberapa penyebab sembelit dan video ini untuk kalian yang baru bergabung boleh subscribe dulu dan like, komen, dan share ya, agar kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Pemberian susu formula yang berlebihan. Nah, susu formula berlebihan itu juga tidak bagus ya untuk bayi kita, karena susu formula itu lebih lama dicerna di dalam usus bayi, berbeda dengan ASI. Bayi ASI itu paling jarang tuh sembelit, yang namanya kena sembelit. Berikutnya itu yang menyebabkan sembelit itu bayi dalam masa pengenalan makanan. Jadi misalnya dari makanan yang cair seperti ASI dan sufor, kemudian kita memberikan bubur lumat, itu bisa juga menjadi penyebab sembelit pada bayi kita karena dalam masa pengenalan makanan. Ada juga nih yang menyebabkan sembelit pada bayi, yaitu porsi makan yang berlebihan, atau kita tidak mengetahui berapa sih porsi makan untuk bayi kita. Nah, ini kita perlu mencari-cari di sosial media ataupun di YouTube ataupun di Google porsi makanan untuk bayi. Nah, untuk biasanya untuk porsi bayi 6 sampai 9 bulan itu porsi makannya sebanyak 2 takar sendok orang dewasa. Sedangkan untuk 6 bulan sampai 12 bulan itu bisa ditambahkan porsinya secara bertahap, jadi tidak langsung banyak ya. Kemudian untuk teksturnya pun juga kita bisa menambahnya dari lumat ke kasar, itu secara bertahap juga ya. Yang menyebabkan juga sembelit itu naiknya tekstur makanan pada bayi kita dari bubur lumat ke bubur kasar yang terlalu cepat. Jadi kita terlalu cepat menaikkan teksturnya. Misalnya dalam waktu seminggu kita sudah menaikkan teksturnya. Nah, ini perlu bertahap juga seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi harus bertahap agar untuk mencegah sembelit pada bayi kita. Berikutnya itu kurangnya sumber lemak. Lemak ini berfungsi sebagai sumber vitamin. Lemak ini juga bisa menambah berat badan bayi, melancarkan BAB dan melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Nah, sumber lemak ini bisa kita berikan dengan misalnya mencampurkan makanannya seperti menambahkan minyak, butter, santan, atau margarin ke dalam makanan yang akan kita berikan. Kemudian yang penyebab sembelit lagi, terutama untuk bayi ASI nih. Jadi terkadang ketika kita sudah memberi makan, kita mengatur porsi pemberian ASI, padahal itu tidak boleh ya. Jadi kita harus memberikan ASI kepada bayi kita semau dia. Kemudian penyebab sembelit lagi yaitu kurangnya air putih. Nah, ini perlu kita ketahui, 0 sampai 6 bulan bayi tidak boleh minum air putih. Bayi kita hanya boleh minum ASI atau sufornya aja. Pemberian air putih pada bayi itu 6 bulan ke atas atau sudah
diberi makan. Nah, untuk pemberian air putih ini minimal 50 ml untuk sekali minum secara bertahap. Nah, air putih ini juga bagus untuk melancarkan pencernaan dan untuk membersihkan rongga mulut pada bayi kita. Yang terakhir, penyebab sembelit pada bayi kita itu karena mungkin bayi kita itu alergi pada makanan tertentu. Nah, ini betul-betul kita sebagai seorang orang tua perlu memperhatikan asupan makanan yang kita berikan kepada bayi kita. Jadi tidak hanya gizi, tapi makanan yang kita berikan juga ini perlu kita perhatikan apakah anak kita ini alergi dengan makanan tersebut atau tidak, karena ketika anak kita alergi pada bahan makanan tertentu itu juga bisa salah satu menyebabkan dia sembelit. Nah, pemberian makanan ini kita harus bertahap, jadi satu-satu, tidak langsung dicampur. Oke, mungkin kita mau 4 bintang, 6 bintang, atau 7 bintang, tapi kita harus memperhatikan dulu. Kalau bisa kita beri satu-satu dulu, satu bahan. Jadi sambil kita perhatikan anak kita ini alergi nggak dia sama ayam, atau mungkin dia alergi sama susu kedelai, kan biasanya kita beritahu itu dia cocok nggak gitu. Jadi kita betul-betul harus memperhatikan makanan yang kita berikan kepada anak kita, karena bisa saja salah satu makanan yang kita berikan ternyata dia alergi. Itu tadi beberapa penyebab sembelit pada bayi kita. Nah, kita sebagai orang tua harus memperhatikan betul-betul pemberian makan pada bayi kita agar bayi kita tumbuh berkembang dan sehat tanpa kekurangan apapun. Jadi mari kita perhatikan betul-betul penyebab apapun yang terjadi pada bayi kita, baik itu BAB kurang lancar, baik itu sembelit, atau mungkin alergi pada makanan bayi kita. Itu kita perlu betul-betul memperhatikan step by step. Oke, sekian dulu video saya hari ini. Semoga video saya hari ini bermanfaat untuk kalian semua sebagai orang tua yang sedang memulai MPASI untuk anaknya. Tetap memperhatikan dan menjaga asupan gizi makanan anak kita. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum.